Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Satrio Adiwijaya. Pada materi kali ini kita akan membahas pengenalan ya, sistem database pada mata kuliah basis data. Basis data atau database adalah sekumpulan data terintegrasi dengan ukuran yang sangat besar yang secara khusus menjelaskan aktivitas-aktivitas dari satu atau beberapa organisasi yang satu sama lain saling terkait. Basis data memodelkan dunia nyata yang berkaitan dengan entitas. Contohnya di sini adalah mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan sebagainya. Setelah itu relationship ya. Contohnya Arif mengambil mata kuliah basis data. Nah, jadi pengambilan mata kuliah ini ya, mengambil kata kerja. Nah, ini yang dimaksud adalah relationship. Ya, entitasnya adalah mahasiswa, mata kuliah. Database Management System ya, atau Sistem Manajemen Database (DBMS) adalah paket software yang didesain untuk menyiapkan dan mengolah basis data. Ya, gambarannya seperti ini. Ya, di sini ada aplikasi 1, 2, 3. Ya. Pengolahnya adalah di sini adalah DBMS mengolah sumber data ya, sebagai operating system atau OS mengolah sumber data sebagai perangkat keras. Nah, jadi data kita bisa dapatkan dari aplikasi 1, 2, 3 yang terintegrasi yang bisa terintegrasi dalam basis data. Setelah itu basis data sebagai pusat data organisasi. Untuk memahami kebutuhan akan DBMS ya, di sini adalah perhatikan suatu skenario berikut. Perusahaan mempunyai basis data berukuran besar, katakanlah sebesar 500 GB untuk menyimpan dan memelihara data karyawan, departemen, produk, penjualan, dan lain-lain. Data tersebut harus dapat diakses secara serentak oleh beberapa karyawan. Pernyataan atau queries ya mengenai data harus dapat dijawab secara tepat. Perubahan-perubahan terhadap data oleh sejumlah pengguna yang berbeda harus dapat dilakukan secara konsisten. Akses ke bagian-bagian tertentu dari data ya, misalkan adalah gaji ya. Di sini harus dibatasi ya. Jadi ada beberapa data itu tidak bisa diakses untuk seluruh pengguna ya. Biasanya ada user tertentu yang bisa mengakses entitas atau data tertentu. Setelah itu di sini ya data tersebut itu harus bisa diakses serentak oleh beberapa karyawan ya. Data yang diizinkan untuk beberapa karyawan itu harus bisa diakses ya. Jika ada perubahan dari karyawan satu karyawan lain ya harusnya bisa secara cepat ya. Semisal ya saya mengubah data nama saya ya, atau mengubah nilai mahasiswa. Nah, setelah itu ada dosen yang lain juga mengubah nilai mata kuliah tertentu juga. Ya. Si mahasiswa yang sama ya. Saat melakukan pengubahan data ini ya berarti mereka harus bisa diakses ya, data yang sama oleh dosen A dan dosen B. Data tersebut dapat saja disimpan dalam file sistem ya, suatu sistem operasi ya, namun cara ini dapat memiliki banyak kejelekan. Aplikasi harus secara eksplisit ya, memilah data yang besar antara main memory ya, dan secondary ya. Harus menulis program-program yang khusus ya untuk berbagai queries yang berbeda. Harus memproteksi data ya terhadap terjadinya inkonsisten akibat akses
banyak pengguna secara serentak. Harus menyediakan pemulihan kembali terhadap terjadinya crash ya dari sistem ya. Perolehan sekuritas atau pengendalian akses yang kurang fleksibel karena sistem operasi biasanya hanya menyediakan mekanisme password untuk kebutuhan sekuritas sistem. Manfaat DBMS ya, ini ya ada independensi data ya, efisiensi data akses, data integrity and security, uniform data administration ya. Setelah itu sampai bisa mengatasi ya, redukasi ya. Oke, kenapa kita harus mempelajari database ya? Pergeseran paradigma dari komputasi ke informasi, peningkatan keanekaragaman dan volume data, digital libraries, ya, interaksi video. Semuanya memerlukan penyimpanan ya. Sehingga di sini adanya ledakan DBMS ya. DBMS meliputi sebagian besar dari ilmu komputer, sistem operasi, bahasa pemrograman, multimedia, kecerdasan buatan. Data model. Apa yang disebut dengan data model? Data model adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan data. Skema adalah deskripsi dari sekumpulan data dengan menggunakan suatu data model tertentu. Relational data model adalah model data yang paling banyak digunakan pada saat ini. Konsep utama relasional ya, yang pada dasarnya berupa tabel yang terdiri dari sejumlah baris dan kolom. Setiap relasi mempunyai sebuah skema yang menjelaskan kolom-kolom dari sebuah tabel. Contohnya adalah informasi mahasiswa di suatu universitas dapat disimpan dalam sebuah relasi dan sebuah relasi dengan skema. Student ya, di sini ada ID string, nama string, login string, usia, integer ya, GPA real ya, atau IPK-nya adalah real. Contohnya itu. Nah, di sini ada ID ya, atau NIM ya, nomor induk mahasiswa, nama, login ya, usia, dan IPK-nya. Nah, ini yang dimaksud data model. Setelah itu ada level abstraksi dalam DBMS ya. Terdiri dari banyak view, satu konseptual logika skema, dan satu physical skema. Ya. Views internal skema menjelaskan bagaimana pengguna melihat data. Setelah itu konseptual skema ya mendefinisikan struktur logika. Setelah itu ada physical skema atau skema fisik yang menjelaskan detail penyimpanan data, misalnya file dan indeks. Skema didefinisikan menggunakan DDL, sedangkan query atau modifikasi terhadap data dilakukan dengan menggunakan DML. Nah, gambaran level abstraksinya seperti ini. Oke, di sini ada view 1, view 2 ya. Di sini ada skema konseptual, ada skema fisik. Setelah itu di sini adalah disk ya, penyimpanannya. Setelah itu gambaran dari tingkatan skema. Ada user view 1 ya. Setelah itu ada user view 2, setelah itu ada user view sampai ke N ya. Jadi ada transaksi, ada screen display atau menampilkan
report atau hasil ya. Setelah itu terhubung dengan skema konseptual, terhubung dengan skema fisik.